Halo Zahwa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Siang Kak, hari ini aku lagi ngerasa kurang baik sih Kak, soalnya lagi banyak pikiran gitu. Gitu ya. Iya Kak. Baik, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ya udah bersedia datang dan mengisi form awal. Aku udah baca cerita kamu dan dari situ aku melihat kamu sedang banyak menghadapi kesulitan fokus dan konsisten belajar ya. Iya Kak. Dengan skala 75 dari 100 yang cukup mengganggu kamu, di sesi ini kita bisa ngobrol santai, santai aja, ngobrol aja. Aku juga ada di sini untuk mendengarkan kamu dan membantu kamu untuk memahami situasi ini lebih jelas tanpa menghakimi kamu. Nah, kalau kamu berkenan, boleh diceritakan lebih lanjut mungkin bagaimana pengalaman kamu dengan kesulitan fokus dan permasalahan terkait dengan konsisten belajar. Gimana? Jadi kayak sekarang tuh gini ya Kak, aku ngerasa makin tahu gitu loh, ternyata kesulitan belajar aku tuh di bagian konsisten sama fokus. Karena aku tuh kan dulu pernah ada gap gitu ya dari SMA sampai sekarang 1 tahun. Jadi kayak ngerasa semakin apa ya, kesulitan aku tuh sebenarnya di situ gitu Kak. Oke, lalu gimana? Jadi kayak mungkin dari pelajaran SMA sama kuliah itu kan beda ya Kak. Apalagi lingkungannya mungkin kalau di kuliah itu kan dia lebih cepet, terus harus satset dibanding kayak di SMA gitu. Terus kayak tapi sebenarnya kesulitan itu tuh aku udah rasain dari SD sih, karena kadang-kadang aku emang anaknya itu kan agak ekstrovert ya, jadi kayak buat bisa belajar tenang terus diem atau kayak merhatiin ke guru gitu tuh kayak agak sulit gitu sih Kak, soalnya kayak bosan gitu akunya. Oke, aku nangkep kalau kesulitan fokus itu sudah kamu rasakan sejak SD dan salah satu yang sering muncul itu rasa bosan. Ya. Nah, kalau menurut Zahwa sendiri, rasa bosan itu kayak gimana sih? Rasa bosennya itu kayak misalnya diem lama gitu Kak, berjam-jam, yang kayak misalkan cuma ngedengerin tanpa ada komunikasi kayak ngobrol, atau kayak ya udah cuma ngedengerin aja gitu. Oke, jadi buat Zahwa, bosan itu lebih ke situasi harus diam lama dan cuma mendengarkan tanpa ada interaksi begitu ya, betul? Ya betul kayak gitu Kak. Oke, nah bosannya itu muncul karena materinya yang sulit kah? Atau cara belajar yang monoton kah? Atau mungkin bosannya itu yang lainnya gitu masalahnya? Dari mana dia muncul? Kayaknya kalau menurut aku sih lebih ke dari cara ngajar gurunya sih ya Kak. Karena kayak aku tuh kadang ada beberapa guru yang emang aku suka gitu cara ngajarnya, walaupun emang katanya pelajarannya itu ngebosenin. Kayak misalkan kata teman-teman aku itu kan ya, dia bilang katanya bahasa Indonesia itu kan dia ngebosenin. Tapi ternyata karena gurunya menurut aku asik dan cara ngajarnya itu seru, jadi aku merasa kayak ya enjoy aja sih, walaupun kata orang-orang yang ngebosenin pelajarannya gitu. Oke, berarti buat Zahwa rasa bosan itu bukan karena materinya, tapi lebih ke cara ngajarnya ya. Iya. Kalau cara ngajarnya asik dan interaktif, kamu justru bisa lebih enjoy. Iya Kak, bener banget kayak gitu, soalnya kan kadang ada ya momen dimana kayak bosan itu tuh muncul gitu, kayak karena si gurunya tuh tiba-tiba kayak bingungnya tuh kayak gini, kayak cuman ngejelasin lewat PPT doang, atau kayak misalkan cuman kalian ngerjain tugas ini atau itu, tanpa kayak adanya kerja kelompok atau diskusi-diskusi kecil gitu Kak. Oke, aku paham. Kemudian pikiran apa yang biasanya langsung muncul saat itu terjadi? Hmm, Pikiran yang muncul saat itu ya Kak, kayaknya lebih ke mikir iseng aja sih Kak, soalnya biasanya kalau misalkan udah bosen tuh aku bisa suka ganggu temen, tapi nggak juga sih, kayak apa ya, kayak adalah ngobrol dikit sama teman di samping aku, atau kalau misalkan aku lagi gak kelihatan gitu, biasanya aku ada gerak-gerik dikit, kayak misalkan sibuk sendiri lah atau minum air putih. Jadi pokoknya tuh aku tuh nggak diem banget di kelas tuh, jadi kayak ya gitu deh, aku tetap gerak, ada gerak-geraknya gitu, cuman
Kalau di kuliah ini sih kayaknya aku udah jarang ya Kak ngelakuin kayak gitu. Oke, jadi saat bosan itu muncul, kamu biasanya jadi lebih iseng dan banyak gerak supaya nggak Iya. diam. Nah, menurut kamu cara itu ngebantu kamu atau justru bikin kamu makin kehilangan fokus? Sebenarnya sih malah bikin aku makin gak fokus ya Kak. Kalau rasa bosan itu waktu dia muncul, selain jadi iseng, biasanya kamu ngerasain apa? Apakah kamu ngerasa gelisah, capek, atau tegang, atau gimana? Biasanya sih paling aku cuma ngerasa lebih senang aja sih. Soalnya kayak kan bosannya itu jadi keisi sama rasa iseng aku gitu. Oke, lalu gimana? Jadi gimana ya, kayak aku tuh masih tetap ngelakuin sih, tapi kalau misalkan akunya lagi bosen, tapi momen kayak gitu aku tuh jarang sih terjadi di perkuliahan gitu, cuman pas aku masih kecil aja. Oke, lalu menurut kamu apa yang berubah? Kalau menurut aku yang berubah itu dari waktu rasa bosannya itu muncul sih Kak. Kalau misalkan aku pas lagi SD itu kan aku benar-benar gak bisa diem banget ya, kayak ya pokoknya harus gerak ke sana kemari gitu. Cuman bedanya kalau sekarang aku tuh merasa kalau aku ngelakuin itu tuh sesekali kayak mikir tujuan yang aku punya gitu, kayak aku kan punya tujuan ya, aku tuh pengen sukses dan kaya raya gitu. Oke, jadi sekarang ketika rasa bosan muncul, kamu nggak langsung bereaksi kayak dulu. Ya. Kamu masih ngerasa bosan, tapi kamu bisa nahan diri karena kamu keinget tujuan yang kamu punya. Yang tadi kamu bilang jadi ingin sukses dan kaya raya. Iya betul Kak. Oke, kalau begitu apakah mengingat tujuan itu selalu berhasil bikin kamu nahan diri atau ada kondisi tertentu di mana tujuan itu enggak terlalu kepikiran sama kamu? Hmm, Kalau aku sih ingat sama tujuan aku, biasanya itu aku bisa langsung kontrol masalah itu sih Kak. Cuman kadang memang ada sih momen dimana aku gak kepikiran tujuan aku, jadinya aku terhambat sama masalah itu. Oke, biasanya di kondisi seperti apa tujuan itu nggak kepikiran? Saat kamu capek kah? Atau lagi rame sama temen? Atau mungkin saat kamu moodnya tuh lagi turun? Biasanya pas mood aku lagi turun sih Kak, soalnya waktu mood aku turun itu kan aku lebih mentingin kesenangan aku gitu biasanya dibanding kewajiban sama tujuan aku. Oke, tadi kamu juga sempat bilang bahwa tujuan kamu tuh kamu pengen sukses dan kaya raya ya. Iya. Nah, aku mau tahu sukses dan kaya raya menurut kamu itu seperti apa? Kalau menurut aku sukses itu pas hidup aku kayak udah jelas arahnya, terus aku gak bingung lagi soal masa depan aku kayak gimana. Terus kalau misalkan kaya raya, ya kayak pas aku punya cukup uang sih buat beli hal-hal kecil yang aku pengen, tanpa ribet mikir gitu Kak. Oke, dari cerita kamu, aku nangkep sekarang tujuan kamu sudah lebih jelas. Nah, sebenarnya tujuan besar apa sih yang lagi kamu kejar saat ini? Sebenarnya tujuan aku itu ya sukses sama kaya raya itu sih Kak, dan aku mulai dari kuliah saat ini. Jadi aku tuh kan masuk psikologi ujian itu kan karena emang ya pengen masuk lewat jalur TNI, yaitu ya KPK ya. Nah itu tuh emang keinginan aku, terus juga orang tua aku ngedukung. Terus emang kayaknya sih lebih ke enak aja ya buat kedepannya kalau misalkan lewat jalur KPK. Cuman di sini masalahnya tuh aku sadar gitu, dalam perjalanan itu aku ngerasa kayak banyak hambatannya, misalkan dari fokusnya aku yang suka keganggu, terus pola belajar aku yang masih kayak berantakan. Jadi aku orangnya nggak konsisten, jadi aku benar-benar ngerasa belum maksimal sih untuk mencapai tujuan aku. Oke, aku paham kalau sebenarnya tujuan kamu sudah jelas dan kamu serius ke arah sana.
Tapi di sisi lain kamu juga sadar ada hambatan dalam diri terkait dengan fokus, pola belajar, dan konsistensi yang bikin kamu itu ngerasa belum maksimal. Iya, betul Kak. Dari semua hambatan yang kamu sebutin tadi tuh Zahwa, ada fokus, pola belajar, kemudian konsistensi. Kira-kira mana yang paling kerasa menghambat kamu saat ini? Sebenarnya semuanya sih Kak, tapi kayaknya sih kalau dipikir-pikir hambatan yang paling besar itu dari fokus dulu sih. Soalnya kan fokus itu akarnya ya. Terus juga aku ngerasa itu akar dari rasa bosan aku gitu yang ada di dalam diri aku. Jadi setelah itu konsisten aku maaf Kak. Jadi kalau misalkan aku udah fokus, aku tuh baru tuh bisa konsisten. Jadi aku sama pola belajar aku tuh ya itu sih ini jadi hambatan buat aku gitu. Oke, jadi menurut kamu hambatan yang paling besar itu mulai dari fokus dan kamu ngerasa akarnya dari rasa bosan yang muncul di dalam diri kamu. Iya. Setelah itu baru berdampak ke konsistensi dan pola belajar. Ya betul kalau kayak gitu. Jadi kayak masalah konsisten aku itu kayak aku rasa karena akunya gampang banget bosan gitu ya, jadinya tuh aku gampang banget berubah moodnya. Jadi pas belajar tuh kadang nggak konsisten gitu. Terus jujur ya di sela-sela perasaan aku soal konsisten ini juga bikin aku ngerasa kayak beda sama teman-teman aku yang lain. Mungkin kayak ada beberapa teman aku yang udah ngerjain tugas segala macem, tapi aku masih kayak keteteran tugas gitu. Nah di saat itu tuh aku merasa kayak oh iya aku belum konsisten buat ngerjain tugas-tugas. Terus kayak aku tuh kurang disiplin gitu kan, jadinya tugas-tugas yang dikasih ke dosen tuh jadi nggak tepat gitu kan, deadline-nya suka lewat-lewat. Oke, jadi sejauh ini fokus jadi hambatan utama kamu karena kamu gampang merasa bosan dari dalam diri kamu sendiri. Kemudian rasa bosan itu bikin mood kamu berubah dan akhirnya berdampak ke konsistensi serta pola belajar kamu. Nah, di saat yang sama ketika kamu melihat teman-teman kamu sudah lebih rapi ngerjain tugas, kamu merasa tertinggal dan mulai menilai diri kamu kurang disiplin yang membuat kamu terbebani. Iya, jadi kadang ya Kak, aku juga ngerasa overthinking gitu karena aku kan tipe orang yang kayak gak mau beda dari orang lain gitu ya Kak. Jadi kayak aku tuh pengennya sama rata aja gitu, walaupun emang ya sebenarnya tiap orang tuh beda-beda ya. Tapi kayak kalau dari segi akademik aku tuh pengennya tuh gak jauh beda gitu karena aku kan tipe orang yang penakut ya, apalagi di segi akademik gitu. Jadi kayak kalau emang ada perbedaan sama teman, apalagi jauh itu tuh kayak aku udah mulai ke overthinking. Terus kayak basic kepala aku tuh kayak overthinkingnya tuh kayak gini Kak, kayak misalkan apa sih namanya kayak misalnya tugas aku tuh kayak beres atau nilai-nilai aku aman nggak ya, apalagi kayak teman-teman aku yang ini tuh kayak lebih rajin. Jadi aku tuh ngerasa kayak pola pikirnya jauh lebih matang dan emang nilai-nilainya juga lebih bagus gitu. Bawahnya kadang merasa ketinggalan gitu Kak kalau lihat teman-teman aku. Oke, jadi waktu kamu ngerasa tertinggal secara akademik, kamu jadi banyak mikir. Kamu pengen posisinya nggak jauh beda sama teman-teman, dan ketika kamu lihat mereka lebih rajin atau nilainya lebih bagus, kamu mulai takut. Takut tugasnya nggak beres dan nilai kamu nggak aman. Iya Kak, benar banget kayak gitu. Menurut kamu, kondisi akademik seperti apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa oke dan nggak tertinggal? Kayaknya kalau menurut aku ya kayak aku tuh bisa lebih sadar aja sih sama kewajiban yang harus aku lakuin Kak. Terus kayak biar bisa dapetin apa yang aku mau dan sesuai sama tujuan aku. Oke, lalu waktu pikiran-pikiran itu muncul, perasaan yang kamu rasain apa? Kalau perasaan yang aku rasain, aku ngerasanya kayak jadi takut gagal aja sih. Soalnya ngeliat teman-teman aku yang rajin kayak gitu, kayak pintar banget kelola waktunya. Sedangkan aku tuh kayak pribadi ya, kayak masih lebih pentingin kesenangan aku, kayak nongkrong, terus kayak ngobrol-ngobrol santai sama teman.
Tapi di sisi lain kayak tugas aku tuh kayak masih sering ditunda-tunda, padahal aku juga itu yang sering padahal teman aku ya itu dia sering nongkrong juga, tapi dia masih bisa seimbang gitu antara nongkrong sama ngerjain tugas. Aku tuh pengen kayak gitu Kak. Oke, biasanya kamu membandingkan diri kamu dengan satu orang atau banyak teman sekaligus? Sama teman-teman aku sih Kak, karena kan banyak dari teman mereka dari mereka yang kayak sama-sama selesai terus gak ada hambatan kayak aku. Oke, waktu kamu membandingkan diri kamu sama teman kamu, biasanya yang paling bikin kamu kepikiran apa? Aku ngerasanya sih aku kurang disiplin ya Kak, aku ngerasa egois juga karena kayak lebih mentingin yang aku suka daripada kewajiban aku. Terus kadang aku pribadi juga kayak masih mikir soal manajemen waktunya sih, rumit banget buat aku Kak, jujur. Soalnya Kak, aku tuh pengen mudah masuk TNI lewat jalur KPK itu. Terus aku juga tahu buat dapetin itu tuh kita tuh perlu nilai yang bagus lah, yang memadai. Tapi tuh aku ya telat gitu loh, sama dikarenakan si masalah fokus dan konsisten aku tadi itu yang aku bilang. Terus kan keluarga aku juga kan padahal udah support aku banget. Terus juga semua yang aku mau juga disupport gitu, tapi akunya kayak masih ngerasa bermasalah sama diri aku sendiri, masih kayak banyak senang-senangnya, masih banyak keteteran sama tugas-tugasnya. Walaupun ya sebenarnya buat dapet nilai yang bagus juga aku tuh bisa-bisa aja sih Kak, karena aku kan dikejar target deadline gitu, jadi aku masih bisa ngerjain optimal, walaupun ya jadi kayak acak-acakan gitu sih waktunya. Oke, jadi tampaknya di satu sisi kamu punya tujuan besar masuk TNI jalur KPK Iya. dan kamu tahu sebenarnya mampu dapat nilai yang baik gitu. Tapi di sisi lain kamu merasa kurang disiplin, lebih sering mendahulukan kesenangan dan baru bisa maksimal itu kalau sudah dikejar deadline. Iya. Nah, itu bikin kamu merasa bermasalah sama diri kamu sendiri gitu ya, betul? Benar banget Kak. Oke, menurut kamu kalau seseorang sesekali memilih senang-senang tapi tetap punya tanggung jawab, itu masih bisa disebut egois enggak? Kalau cuman sesekali kayaknya, misalkan dia cuma sesekali milih senang-senangnya tapi dia tetap ingat tanggung jawab, kayaknya enggak egois deh Kak. Oke, lalu gimana? Ya itu, jadi dia tetap enggak egois karena kan dia masih bisa ingat sama tanggung jawabnya, jadi wajar aja kalau misalkan dia sesekali senang-senang gitu. Jadi menurut kamu gimana? Apakah kamu itu egois? Hmm, Kayaknya iya sih Kak, soalnya kayak aku tetap ngerasa egois, soalnya aku tuh ngerasa ya secara sadar aja gitu milih kesenangan aku tanpa mikirin tanggung jawab aku. Terus juga hal itu kan bukan hanya sekali ya yang aku rasain tuh, kayak rasanya cukup sering gitu, dominan dibanding aku nginget tanggung jawab aku gitu. Jadi lebih sering mikirin kesenangan aku daripada tanggung jawab aku. Oke, lalu waktu kamu terus ngelihat diri kamu sebagai egois dan kurang disiplin, itu bikin kamu makin pengen berubah atau justru makin capek? Aku lebih ke jadi sadar aja sih kalau aku harus berubah jadi lebih baik. Oke, lalu kamu tadi sempat bilang kalau saat dikejar deadline kamu masih bisa ngerjain tugas dengan cukup optimal. Nah, menurut kamu apa yang bikin kamu justru bisa fokus di situasi terdesak seperti itu? Karena bentar ya Kak, Oke, kayak tapi ya aku tuh kan punya pola pikir tertentu gitu ya Kak, jadi emang aku tuh on off gitu loh, jadi kayak aku ngerasa on gitu tuh kalau waktu aku sadar sama tujuan aku selama kuliah di sini tuh kayak untuk apa, terus jadi aku bisa rajin banget gitu ngerjain ini. Nah, kalau misalkan aku waktunya lagi off, itu tuh aku kayak ya malas aja, aku jadi bosen, terus aku jadinya milih buat senang-senang, main sama teman-teman atau nongkrong. Terus selain itu juga aku merasa kalau sebenarnya udah mepet gitu waktunya, kayak aku tuh
udah ke-trigger lagi buat fokus ngerjain biar bisa dapat nilai bagus. Tapi aku tuh pengen nilaiku bagus biar nantinya tuh bisa puas gitu. Oke, kalau kamu lagi di mode on, biasanya tanda awal apa sih gitu? Ada pikiran tertentu kah, perasaan tertentu, atau situasi tertentu? Kalau lagi semangat banget sih itu biasanya karena aku kepikiran kalau aku berhasil sukses dan tujuan aku tuh pasti bisa kecapai gitu, seneng banget. Oke, kalau lagi masuk mode off, biasanya kamu dimulai dari apa dulu? Bosan, capek, atau pikiran tertentu gitu? Kayaknya dari pikiran sih Kak, soalnya kayak aku langsung kepikiran orang tua aku, terus juga mereka udah bela-belain ngeluarin biaya yang gak sedikit ya untuk kuliah aku di sini gitu. Oke, dengan pola on off ini, menurut kamu bagian mana dari diri kamu yang sebenarnya tuh kuat? Menurut aku yang lebih kuat itu waktu aku lagi on sih Kak, karena di saat aku lagi on itu aku jadi bisa ngerjain semua tugas-tugas aku karena aku lagi semangat-semangatnya. Oke, kalau begitu, menurut kamu bagian mana yang masih perlu kamu pahami lebih dalam? Kayaknya aku masih perlu pahamin kayak gimana caranya aku bisa jaga si on itu dan tetap konsisten sama hal yang sebelumnya udah aku kerjain. Oke, jadi tadi juga kamu tuh sempat bilang kamu kurang disiplin dan egois. Standar disiplin dan maksud aku kayak standar si disiplin yang kamu pakai itu dari mana? Dari diri kamu sendiri kah? Dari keluarga atau dari membandingkan dengan teman atau gimana? Yang aku rasa sih itu nilai pribadi aku ya Kak, soalnya aku juga sebenarnya ngerasa perlu sih untuk aku bisa dapat nilai bagus. Selain itu juga untuk mencapai tujuan yang aku mau, karena aku pengen banget ya dapat nilai bagus biar aku bisa puas sama itu gitu. Oke, jadi standar disiplin dan keinginan dapat nilai bagus itu memang datang dari nilai pribadi kamu sendiri, bukan karena tuntutan orang lain. Nilai bagus itu penting buat kamu supaya kamu bisa ngerasa puas sama diri kamu. Iya Kak. Nah, kalau tadi itu kamu juga sempat bilang puas ya. Nah, perasaan puas yang kamu maksud itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasain gitu ke diri kamu sendiri saat itu? Puas yang aku maksud tuh sebenarnya lebih ke pengennya sih aku bisa buktiin ya ke orang-orang ke orang lain gitu kalau sebenarnya aku tuh bisa, karena dengan ngebuktiin ke orang lain tuh aku merasa jadi orang lain tuh bisa ngebanggain kita gitu loh Kak. Terus tanpa kayak nggak nyepelein, terus juga maksud aku tuh di sini tuh kayak kenapa ya, aku tuh pengen ngebuktiin ke orang lain karena mungkin selama ini aku ngerasanya orang lain tuh kayak kurang menghormatin aku gitu, kurang menghargain, terus kayak ya kurang hargain aku walaupun emang itu hal-hal kecil ya, tapi di sini tuh aku kayak ngerasa lingkungan aku tuh masih kurang akan menghargain gitu sih Kak. Oke, jadi buat kamu rasa puas itu bukan soal nilai, tapi tentang bisa membuktikan ke orang lain kalau kamu mampu, supaya kamu dihargai dan diakui. Nah, karena selama ini kamu sering ngerasa kurang dihargai di lingkungan kamu, betul ya seperti itu? Iya Kak, betul. Oke, kurang dihargai yang kamu rasain itu biasanya muncul dalam bentuk apa? Lewat omongan orang kah gitu, atau sikap, atau cara orang memperlakukan kamu, atau bagaimana? Lebih ke kurangnya dihargain sih, dan mungkin kurangnya apa ya, kayak kurang apa ya, kayak nggak mandang aku ada gitu loh, kalau aku tuh ada di sini tuh mereka tuh nggak kayak gitu. Oke, jadi kamu yang kamu rasain itu lebih ke perasaan kayak keberadaan kamu kurang diperhitungkan gitu ya, seolah-olah kamu ada tapi nggak benar-benar dilihat. Ya Kak, jadi kayak
kalau misalkan aku lagi ngebantu orang gitu ya, terutama di lingkungan pertemanan gitu, tapi teman-teman itu tuh kayak kurang terima kasih gitu Kak, walaupun ya emang itu ngebantu dia, tapi mungkin kan dari segi dia itu kayak kurang dibantu, tapi aku tuh pengen ngerasa kayak itu tuh membantu, dan mungkin dia tuh kayak kurang berterima kasih gitu loh Kak. Jadi kayak aku tuh ngerasanya aku tuh udah ngebantu tapi dia malah gak berterima kasih sama sekali. Oke, jadi waktu kamu sudah berusaha membantu teman, tapi nggak ada ucapan terima kasih atau respon apapun. Kamu jadi ngerasa usaha kamu nggak dihargai dan keberadaan kamu kayak nggak dianggap. Iya Kak, betul. Waktu hal itu terjadi, perasaan kamu bagaimana? Aku sedih sih kayak pastinya, karena aku jadinya kayak ngerasa kesel, karena menurut aku kan harusnya dia bisa tahu terima kasih gitu, dan bisa sadar kalau aku tuh ada di situ dan membantu dia. Oke, aku paham. Lalu apa yang kamu katakan ke diri kamu sendiri setelah itu? Aku bilang dalam hati kayak eh, apa ya, kayak aku bilang ke diri sendiri kayak kalau kayak gitu berarti kayak ada yang harus aku buktiin ke mereka kalau aku tuh sebenarnya bisa jadi lebih baik dari itu, biar aku bisa dianggap sama dia. Oke, lalu? Aku sedih sih Kak. Oke, menurut kamu setelah kamu berusaha membuktikan diri kamu ke orang lain, biasanya perasaan kamu gimana? Lebih lega atau makin capek atau bagaimana? Sebenarnya agak capek sih ya Kak, tapi aku ngerasa kayak aku butuh pembuktian itu walaupun capek. Sebenarnya dari teman-teman itu, hal apa yang paling kamu harapkan waktu kamu membantu mereka? Kayaknya aku lebih ke pengen diakui sih. Terus juga aku pengen mereka tuh bisa berterima kasih gitu. Aku mau mereka tuh nganggap aku tuh penting Kak di hidup mereka. Oke, dari semua yang kita obrolin hari ini, menurut kamu bagian mana dari diri kamu yang paling butuh dipahami dan dibantu lebih dulu? Kalau dari semua yang kita obrolin hari ini sih, kayaknya sekarang aku ngerasa bagian diri aku yang paling butuh dipahamin dan dibantu itu sebenarnya bukan soal fokus atau rasa bosan yang sering muncul dalam diri aku gitu ya Kak. Soalnya aku ngerasa dari situ semuanya tuh berawal gitu muncul. Jadi waktu aku mulai bosen, fokus aku jadi gampang kepecah, terus udah aku juga berubah-ubahnya cepet, terus ini aku jadi kayak nggak konsisten dan mulai nunda-nunda tugas. Terus selain itu juga akhirnya aku jadi apa ya, yang nggak konsisten, nunda-nunda. Terus juga ya selain itu juga di waktu yang sama gitu, aku juga ngerasa aku terlalu keras gitu sama diri sendiri. Terus aku sering ngerasa kurang disiplin, ngerasa egois, dan ngebandingin diri aku sama teman-teman aku. Padahal sebenarnya aku tahu aku punya tujuan yang jelas, dan aku juga bisa fokus gitu, kondisinya kepegang atau lagi keinget tujuan aku. Oke, lalu gimana? Jadi menurut aku yang paling perlu dibantu tuh gimana ya caranya aku bisa lebih paham gitu sama pola diri aku sendiri ya, terutama pas aku lagi off, supaya aku tuh nggak langsung nyalahin diri aku gitu, atau lari ke hal-hal yang bikin aku makin keteteran. Aku tuh pengen gitu bisa lebih konsisten pelan-pelan gitu, terus tanpa apa itu harus ngerasa capek terus buat ngebuktiin diri aku ke orang lain. Tapi gimana ya Kak, menurut Kakak gimana? Bener gak ya? Menurut kamu gimana? Eh, Kalau menurut aku sih yang aku rasa bener gitu sih Kak, harusnya aku bisa ya. Oke, jadi buat kamu akar dari banyak hal itu ada di rasa bosan dan kesulitan fokus yang kemudian berdampak ke konsistensi dan cara kamu menilai diri kamu sendiri. Di satu sisi kamu punya tujuan yang jelas dan kemampuan untuk fokus, tapi di sisi lain kamu sering terlalu keras ke diri kamu saat lagi off. Itu bukan berarti kamu gak mampu, tapi kamu lagi butuh bantuan untuk memahami pola diri kamu gitu ya, dan nyusun cara yang mungkin lebih sehat buat ngejalaninnya. Kemudian sekarang kalau aku boleh tahu dari skala 75 yang kamu isi dari awal form itu, saat ini setelah sesi ini berlangsung yang kamu rasakan skalanya sekarang berapa?
sekarang aku lebih ngerasa lega sih Kak, kayak skalanya mungkin tadi kan 75 ya, nah sekarang tuh kayak agak turun gitu jadi 20, karena aku ngerasa kayak kebantu banget sih Kak setelah udah dibilang apa yang aku alamin. Jadi kayak makasih ya Kak udah ngebantu aku dan dengerin cerita aku. Oke, sama-sama Zahwa. Aku rasa sesi ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih juga kamu udah mau banyak terbuka dan bercerita. Semoga setelah pertemuan ini kamu bisa menjalani apa yang kamu butuh selesaikan.